Selamat pagi kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang kependudukan ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk kependudukan itu apa. Kependudukan merupakan aspek yang berkaitan dengan penduduk ya. Hal ini meliputi penambahan jumlah ya, kemudian ada kepadatan dan komposisi penduduknya. Komposisi penduduk berkaitan dengan jumlah dan karakteristik penduduk suatu tempat, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan agama. Nah, yang biasa digunakan dalam komposisi penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia. Nah, ini digambarkan dalam piramida ya, anak-anak, seperti ini. Kita lihat. Ini adalah gambar piramida penduduk suatu tempat, ya. Nah, piramida penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin itu bisa seperti ini. Nah, yang warna biru kita lihat ini adalah untuk populasi pria, sedangkan yang merah adalah populasi wanita, ya. Nah, sedangkan skala yang menggambarkan itu dibagi jadi rentang usia. Di sini kita lihat rentang usianya adalah dari usia 0 sampai 4, kemudian 5 sampai 9, 10 sampai 14 dan seterusnya ya. Nah, di piramida penduduk ini bisa kita lihat ya secara mudah dan cepat dalam suatu tempat atau suatu negara itu kira-kira mayoritas penduduknya itu berusia berapa sih? Ya, atau mayoritas penduduknya itu berjenis kelamin apa? Pria atau wanita? Bisa kita lihat ya dari piramida. Kalau piramida penduduknya itu membesar ya, membesar di bagian tengah, ya, maka bisa disimpulkan bahwa penduduk suatu tempat ya di daerah tersebut itu mayoritas berusia sedang atau berusia muda. Tapi kalau piramida penduduk itu yang membesar bagian atas ya, itu menandakan bahwa daerah tersebut mempunyai jumlah penduduk berusia tua yang sangat banyak ya. Demikian juga kalau yang membesar itu di bagian dasar atau bawah, maka bisa disimpulkan bahwa dalam daerah tersebut ya, itu yang mendominasi atau mayoritasnya adalah penduduk usia muda, seperti itu ya. Nah, dari komposisi penduduk ini kita bisa lihat karakteristik penduduknya. Kemudian yang kedua kita lihat adalah tentang kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini salah satu hal yang penting ya untuk diketahui bersama. Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk per area luas daratannya ya. Jadi jumlah penduduk dibagi luas area. Nah, kepadatan penduduk yang tinggi berkaitan dengan permasalahan seperti urbanisasi. Ya, urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, kemudian adanya tingkat kesehatan rendah dan tingkat pendidikan yang rendah. Nah, di sini kita lihat kembali ada beberapa cara ya mengatasi masalah kependudukan. Misalnya yang pertama dari urbanisasi. Ya. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, kenapa sih Mister kok pindah? Ya, mereka tuh pindah karena ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Ya, mereka beranggapan dengan bekerja di kota, mereka mempunyai pendapatan atau gaji yang lebih besar dibandingkan dengan di desa. Nah, cara menyetop urbanisasi itu bagaimana? Bisa nggak orang-orang dari desa datang ke kota diusir sepihak atau langsung ya? Ya bisa sih, tapi sangat sulit ya, sangat sulit. Maka ada beberapa cara untuk mengatasi masalah urbanisasi, salah satunya dengan cara membuat proyek padat karya ya. Apa sih proyek padat karya? Proyek padat karya adalah proyek yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti itu ya. Contohnya kayak bangun jembatan, bangun jalan raya, bangun irigasi, seperti itu ya. Jadi kalau bangun pembangunan di daerah ya, itu menggunakan tenaga kerja dari daerah tersebut. Nah, salah satunya adalah untuk menyetop laju urbanisasi. Ya, itu adalah proyek padat karya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas angkatan kerja dan pemerataan pembangunan. Nah, kualitas angkatan kerja itu harus ditingkatkan. Contohnya, peningkatan skill penduduk tidak hanya dilakukan di kota-kota, tapi juga harus di daerah-daerah atau di desa ya. Nah, dengan adanya skill tersebut, maka diharapkan penduduk desa atau penduduk daerah mereka akan lebih memilih untuk berusaha di desanya dibandingkan mereka nanti pindah ke kota. Kemudian selain peningkatan kualitas angkatan kerja juga ada namanya pemerataan pembangunan. Nah, pembangunan ya terutama pembangunan ekonomi atau pusat-pusat ekonomi
tidak hanya dipusatkan di kota, tetapi juga dibuat di daerah-daerah. Ya, agar orang daerah atau orang dari desa tidak perlu ke kota lagi untuk mencari kerja. Jadi mereka bisa berusaha di daerahnya sendiri. Nah itu ya, jadi ada 3 cara untuk menyetop laju urbanisasi. Yang pertama adalah membuat proyek padat karya, kemudian peningkatan kualitas angkatan kerja, dan pemerataan pembangunan. Seperti itu. Kemudian untuk masalah kesehatan ya, ini salah satu masalah kesehatan adalah masalah yang berkaitan dengan penduduk ya. Kita lihat. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah kependudukan dalam aspek kesehatan adalah membangun berbagai fasilitas kesehatan dan perencanaan tenaga kesehatan. Artinya seperti ini, pembangunan fasilitas kesehatan terutama di Indonesia ya, kan Indonesia sangat luas dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka fasilitas kesehatan ini tidak harus berfokus di satu titik atau satu tempat ya, tapi juga harus dibangun di berbagai tempat ya. Nah seperti itu ya, jadi artinya nanti orang di daerah ya, yang terutama di luar Jakarta atau Pulau Jawa seperti itu, mereka juga dapat terlayani kesehatannya. Karena jika penduduk yang sehat ya, itu mempunyai produktivitas yang tinggi seperti itu anak-anak. Dan ini nanti sangat berkaitan dengan pembangunan nasional ya. Jadi pembangunan nasional itu dapat terwujud dengan baik jika masyarakatnya sehat. Nah, selain membangun berbagai fasilitas kesehatan, tentu juga ditunjang oleh adanya tenaga kesehatan yang mumpuni ya. Nah, artinya para dokter, kemudian berbagai macam tenaga medis ya, itu juga harus disebar ke berbagai penjuru Indonesia ya. Seperti itu. Jadi kalau ada masyarakat di daerah yang sakit atau mereka butuh penanganan kesehatan ya, itu bisa dengan cepat terlayani. Kemudian masalah pendudukan lain adalah pendidikan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, pendidikan yang tidak merata atau pendidikan yang rendah terutama di daerah-daerah luar Jawa ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi ini? Yaitu membangun berbagai fasilitas pendidikan ya, sekolah-sekolah dan universitas yang bagus serta berbagai macam sarana dan prasarananya harus dibangun juga di seluruh penjuru Indonesia ya. Jadi biar tidak hanya terpusat di Jawa ya, dan tenaga pendidik atau gurunya ya, itu juga harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi guru yang baik atau bagus atau guru yang profesional ya, itu tidak hanya berpusat di Pulau Jawa tetapi juga harus ada di berbagai macam daerah. Nah, anak-anak bisa kita lihat di sini ya, sebenarnya untuk pendidikan dan kesehatan ya, ini juga salah satu faktor penting untuk menekan urbanisasi ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya kesehatan yang baik serta masyarakatnya terdidik, terus kemudian dibangun berbagai macam pusat ekonomi, maka diharapkan orang-orang yang dari daerah tidak perlu untuk datang ke kota sehingga laju urbanisasi bisa ditekan ya. Nah, kalau kita bicara urbanisasi, Mister akan tambahkan urbanisasi itu mempunyai dampak negatif banyak ya. Salah satu dampak negatifnya adalah memicunya kriminalitas. Nah, orang dari daerah yang berbondong-bondong datang ke kota, tapi mereka tidak mempunyai keterampilan ya atau pendidikan yang baik, ya tentu mereka nanti tidak akan dapat pekerjaan. Ya, mereka akhirnya akan berkerumun di kota dan membuat daerah-daerah kumuh ya seperti itu karena mereka tuh tidak punya pekerjaan. Nah, ujung-ujungnya nanti untuk mendapatkan hidup mereka ya jadi berbuat kriminal ya. Jadi arus urbanisasi yang tidak terkontrol itu salah satu dampak negatif dan paling cepatnya adalah munculnya kriminalitas seperti itu. Ya, itu anak-anak. Jadi di sini kita fokuskan tentang cara mengatasi masalah kependudukan ya. Ya, yaitu dengan cara menekan urbanisasi, kesehatan dan pendidikan.